Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana wa syafi'ina Sayyidis Sadati Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mustafa Sayyidil Mursalin wa imamil muttaqin wa khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah majelis ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat Allah sebagai orang-orang yang berjihad fisabilillah dalam rangka menuntut ilmu dan saling menasihati di dalam kebenaran serta saling menasihati di dalam kesabaran. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Kemarin hari Sabtu, sekarang sudah hari Sabtu lagi, besok hari Ahad, kemudian hari Senin. Kita semua akan sama-sama beraktivitas, berangkat pagi, pulang petang atau malam, begitu seterusnya. Tiba-tiba sudah hari Jumat, kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah tanpa disadari bahwa waktu begitu cepat berlalu, sedangkan kita semua ya kemungkinan sibuk terlena dengan segala urusan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, ataupun yang lainnya. Tetapi pada dasarnya bahwa semua itu kita jadikan sebagai sunnatullah, bahwa memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh. Maka sebagai sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti SOP yang sudah Allah tentukan, yaitu melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hidup kita tidak akan pernah berubah, tidak akan menjadi sempurna ketika kita menjalani kehidupan apa adanya. Hidup sekedar hidup, makan, minum, tidur, menikah, hanya itu saja. Tetapi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dua hal di dalam kehidupan dunia ini sebagai sebaik-baik perbuatan, yaitu sebaik-baik amalia. Amalia yang pertama adalah amalia orang yang menuntut ilmu, dan yang kedua adalah amalia orang yang senantiasa berzikir, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua amalia ini adalah salah satu tuntunan yang akan menjadikan diri kita menjadi insan kamil. Maka kalau kita melihat pada 1400 tahun yang lalu, seorang manusia, sesosok manusia, seorang yatim, seorang yang ummi, tidak mengetahui apa-apa, tidak pandai menulis dan membaca, tetapi hatinya telah ada sidqah dari Allah. Sidqah itu celupan, sesuatu yang telah Allah jadikan bentuk di dalam hatinya, sehingga beliau Nabi besar Muhammad SAW telah maksum dari sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Maka ketika manusia berada di atas usia 40 tahun
sebagaimana yang telah disimpulkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pun di usia sempurnanya sebagai manusia, usia 40 tahun, ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama adalah wahyu yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang, yaitu Iqra. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menyampaikan satu pesan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Iqra. Rasul pun menjawab, Ma'aqra, apa yang harus aku baca? Gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apapun yang ada di antara langit dan bumi, di antara dunia ini, bahkan pada diri kita sendiri. Allah telah memulai dengan suatu wahyu Iqra yang artinya rangsangan bagi kita sebagai manusia untuk membaca. Tentu ini kaitannya dengan ilmu, dengan membaca, ya, dengan belajar, dengan mengajar, berkumpul dalam majelis ilmi, maka kehidupan seorang manusia insya Allah akan menjadi lebih baik. Maka orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan kajian-kajian ilmu, ya, tidak mau sekolah, tidak mau mondok, tidak mau mengaji, maka kehidupannya akan berbeda dengan mereka-mereka yang berilmu. Belajar menjadikan manusia menjadi sempurna, baik secara pola pikir ataupun secara emosional. Tanpa belajar, kita sama dengan hewan. Kata ulama kita, Al-Qarawi Hamka, dia mengatakan kalau hidup kita hanya sekedar hidup, ya, semuanya juga di hutan hidup. Gitu. Jadi dia sempat mengatakan, sempat menyindir bahwa kalau manusia tujuan hidupnya hanya sekedar hidup, sekedar makan, minum, menikah, istilahnya kawin gitu ya, binatang juga sama, semuanya begitu. Gitu. Padahal Allah menciptakan kita sebagai sebaik-baik ciptaan. Innal insana fi ahsani taqwim. Sampai ada lanjutannya, summa radadnahu asfala safilin. Gitu. Jadi ketika kita diciptakan sebaik-baiknya, tentu kita kalau bisa menjaga, ya insya Allah akan menjadi insan kamil. Ketika kita tidak bisa menjaga, maka kita akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Maka jangan heran kalau zaman sekarang jumlah manusia di muka bumi sudah teramat banyak, miliaran manusia hidup di muka bumi. Tetapi rasa kemanusiaan itu sudah hampir tidak ada. Manusia seharusnya memanusiakan dirinya sendiri, harusnya memanusiakan orang lain. Tetapi pada kenyataannya justru manusia berlaku seperti binatang. Karena apa? Karena tadi awalnya dia menjauhi majelis-majelis ilmu. Ustaz, hidayah itu urusan Allah. Hidayah bisa datang kapan saja, bisa di pasar, bisa di angkot, bisa dimanapun hidayah datang. Betul. Tetapi wadah majelis ilmu adalah salah satu wadah terhormat, salah satu wasilah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada umat manusia. Gitu. Maka di sini di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 dinyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya, menyindir kepada umat manusia, kata Allah, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang menjadi insan yang kamil, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengetahui banyak hal, apakah sama dia dengan orang-orang yang tidak menggunakan ilmunya? Bahasa kitanya sama nggak sih orang pintar sama orang bodoh?
sama seorang sarjana bukan dengan sarjana? Apakah sama seorang ulama dengan yang bukan ulama? Allah memberikan pertanyaan kepada kita untuk berpikir. Padahal kita pasti akan tahu jawabannya. Tentu tidak sama. Jadi itu satu teguran, satu sindiran. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi Allah masih melanjutkan nih di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Allah nyatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan meninggikan, akan mengangkat orang-orang yang berilmu, ya, kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Gitu. Tapi di sini ditulis nih, bukan sekedar berilmu, diawali dengan beriman. Artinya salah satu cara untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu menjadikan diri kita sempurna, yaitu Allah mengatakan yang pertama dengan beriman dan yang kedua dengan berilmu. Karena berapa banyak orang beriman tapi tidak berilmu. Nah, ini banyak nih. Orang beriman tidak berilmu itu hampa, bagaikan buih di lautan. Kehasut sana ikut, kehasut sini ikut. Tuh. Dia bilang bid'ah, takut. Cuma kalau nggak berilmu itu tidak punya pegangan. Itu makanya ya agama mengajarkan kepada kita untuk menuntut ilmunya. Jadi dua hal yang menjadikan manusia sempurna di sisi Allah SWT, yaitu dengan iman dan yang kedua dengan ilmu. Jelas Allah sudah mendeklarasikan bahwa hanya mereka itulah yang derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bisa melihat kalau ada orang-orang yang berilmu nih, orang-orang yang pintar, yang tadi jadi profesor atau ahli, tenaga ahli, tentu derajatnya di masyarakat itu berbeda. Termasuk orang-orang yang beriman nih, orang-orang ulama, ya kan, para ustaz, kiai, itu kan, itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Dan tanda kutip tidak semua ulama, karena kalau yang ulama masuk malah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bicara ulama ya harusnya ulama yang istiqomah, ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konon katanya seorang Imam Syafi'i kalau dia berangkat dari rumah mau ke masjid aja, beliau berjalan agak cepat. Gitu. Bahkan katanya telinganya suka disuntul-suntul. Kenapa? Karena dia khawatir begitu berangkat dari rumah ke masjid itu, dia akan mendengar hal-hal yang tidak baik, termasuk mata, termasuk semua hidupnya. Gitu. Nah itu beratnya jadi orang berilmu itu berilmu tuh nggak sembarangan. Gitu. Kalau kita kan kebalikannya kadang-kadang mau ke masjid, tidak malam main. Ya kan, ada teman sambil jalan sambil ngobrol, lupa gibahin orang. Ini kita keseringannya begitu. Gitu. Padahal ya agama menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Gitu, ya. Jadi kajian pada malam hari ini jelas bahwa seseorang bisa berubah menjadi sempurna faktornya dua hal. Dia punya iman dan dia punya ilmu. Bahkan ditegaskan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin bahagia, yang ingin sempurna kehidupan di dunianya, cari ilmu dunianya. Tuh, banyak ilmu dunia kita dianjurkan tuh, ilmu dagang, ilmu ekonomi, ya kan? Ilmu teknik, ilmu komputer, pelajari. Kenapa? Itu ilmu-ilmu yang memang semua ilmu itu bisa mengantarkan manusia menjadi mulia, maka kita harus pelajari. Sehingga jangan kita pisah-pisahkan. Oh, ini orang yang berilmu dunia nih, dia ngejar dunia doang. Bisa begitu, ya kan? Tapi kata agama itu waman aradal akhir. Jadi yang pertama ada waman aradal dunia fa'ane bil ilmi. Dia pengen bahagia kehidupan dunianya.
ingin sempurna, ingin mapan ekonomi dan lain-lain, seperti orang-orang punya rumah, punya keluarga, punya anak istri, punya kendaraan, mapan ekonomi. Agama mengajarkan wa'alaihi bil ilmi, cari ilmu yang supaya kamu bisa seperti itu. Karena kalau kita punya rumah, kita punya keluarga, kita punya kendaraan, kita punya tabungan, kita bisa bantu orang lain, tidak mengemis, tidak minta dikasihani. Gitu. Agama itu mendorong seperti itu. Dan yang kedua, waman aradal akhirah. Siapapun yang berorientasi untuk kehidupan akhirat, ya, ingin selamat, ingin bahagia tentang akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi. Kita disuruh menuntut ilmu akhirat. Nah, ilmu akhirat hukumnya fardu ain. Kalau ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Ya, ini cita-citanya si A mau jadi dokter, udah fardu kifayah. Tidak semua orang harus menjadi dokter. Oh, ini ingin jadi pengusaha, itu fardu kifayah. Tidak semua orang mempunyai bakat dan minat sebagai pengusaha. Tetapi dalam mengejar ilmu akhirat itu menjadi fardu ain, karena kita semua bakalan mati. Sehingga kita diajarkan untuk menuntut ilmunya. Ilmu akhirat adalah ilmu akhlak. Ya, bagaimana kita berakhlakul karimah, bagaimana kita menyembah Allah dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, tanpa unsur syirik, tanpa unsur riya, tanpa pencitraan. Itu diajari di dalam agama, termasuk apa-apa hal yang membuat kita takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa saja hal yang membuat diri kita kosong. Jadi kalau orang nggak ngerti ilmu agama, ilmu akhirat, hampa. Nah, coba dah kita introspeksi. Kalau kita lagi futur, lagi guru, gitu kan, lagi jatuh nih imannya, ibadahnya hampa. Habis sholat, ya mau zikir aja, badan gak enak, panas misalnya, ya kan? Nah, itu harus diintrospeksi. Mungkin secara fisik kita sholat, ya Allah tidak memandang wajah kita, pakaian kita. Yang Allah pandang adalah hati kita. Nah, sholat itu cerminan dari hati kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya orang-orang yang sudah sholat nih, yang sudah mendirikan sholat, apa tadi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia sudah bisa membedakan mana perbuatan yang dosa, yang keji, yang munkar. Jadi kalau ada orang sholat masih ngomongin orang sholat masih sirik, masih dengki sama orang lain, orang sholat masih senengnya ria, senengnya ribut sama saudara sendiri, itu sholatnya dipertanyakan. Tapi rajin Pak Ustaz, tiap hari ke masjid, rajin dia, iya, dipertanyakan. Kenapa? Karena orang yang sholat harusnya sudah terbebas dari perasaan itu. Agama mengajarkan ikro kitabah, baca kitabmu. Ya kan, baca buku amal kita sendiri, bukan disuruh ngebacain buku orang lain. Ini yang bikin salah kaprah. Makanya agama mengajarkan dengan majelis ilmu manusia akan sempurna lahir dan batin. Gitu. Tapi kalau nggak pernah hadir majelis ilmu atau nggak pernah dengan tausiah atau pokoknya dimanapun tausiah gitu kan, dia tidak mau itu ilmu, akhirnya begitu. Jadi lengah akhirnya. Coba tuh kalau lihat di TV, ya udah pergi haji beberapa kali, nyantunin yatim piatu dan lain-lain, tapi kok di penjara karena korupsi. Masa orang yang sholat korupsi, tapi udah haji, ya haji doang, sama di kita juga banyak yang sholat banyak. Jadi mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat sesuatu hal yang berbeda. Mengerjakan sholat, siapapun bisa mengerjakan sholat. Ingat tuh, mengerjakan sholat, siapapun bisa mengerjakan sholat. Yang penting sesuai dengan syariat, tuntunan fikih, kaidah-kaidahnya, rukun dan syaratnya dilaksanakan, udah selesai. Itu namanya mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, beda.
Kenapa? Bangunan, ya kan? Ya sesuatu yang didirikan itu harusnya bersifat kokoh, kokoh, ya, keyakinannya kokoh, ya kan? Akhlaknya kokoh, nggak mudah, gitu. Ya ketemu teman ngomongin orang, istighfar, ingetin, ya wes, yang udah ya udah, kan begitu. Terus ketemu yang sana, nyumbangnya dia kasih tahu, gitu. Jangan nggak nyumbang, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, orang yang sholat ini tolong digarisbawahi, ya, indikatornya sederhana. Jangan melihat dia rajin sholat ke masjid, jangan melihat dia pakaiannya misalnya ya tertutup aurat atau macam-macam, kelihatan soleh atau kelihatan alim, tapi lihat bagaimana akhlakul karimah. Karena warati jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang di dalam hatinya telah mendirikan sholat, dia sudah bisa membedakan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Gitu. Makanya setelah kita diajarkan menuntut ilmu dunia, pilihannya tadi, yang kedua kita dikasih pilihan untuk fardu ain, menuntut ilmu akhirat. Itu. Tapi ada yang ketiga, waman arodahuma wa alaihi bil ilmi. Kalau pengen dua-duanya dapat, ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya dapat, kata agama pelajari dua-duanya. Kalau pengen terbang, ya, jadilah TNI Angkatan Udara. Nanti dia terbang tuh, terjun dari pesawat, gitu. Pengen pinter masak, ya sekolah tata boga, ya kan, jadi koki, gitu. Pengen jadi arsitek, sekolah ambil teknik sipil. Itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Termasuk pengen jadi sarjana komputer, misalnya kan ahlinya IT, boleh sekolah, gitu. Jadi jangan dipisah-pisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, karena pilihan ketiganya waman arodahuma. Siapapun yang dalam hidupnya bisa mengambil ilmu itu, ilmu dunia sesuai bakat dan minatnya, dia pelajari, dia dapati. Kemudian ilmu akhirat dia belajar dari guru-guru, dari ustaz-ustaz semua, insya Allah hidupnya beda, dua-duanya dapat. Itu. Nah, jadi sekali lagi, dalam menuntut ilmu dunia aja kita butuh seorang tutor, seorang guru, supaya kita tahu ilmu dunia. Pengen jadi ekonom, belajar dengan ahlinya. Pengen jadi programmer, belajar dengan ahlinya. Semua harus begitu. Termasuk ilmu-ilmu agama, tidak boleh kita belajar sendirian, tidak boleh kita mengira-ngira juga. Jadi bergaulah, belajarlah dengan orang-orang yang berilmu, gitu, ya. Nah, di Al-Quran di ayat lain ditegaskan tuh, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya ulama. Jadi ciri-ciri orang yang berilmu itu, yaitu salah satunya punya sifat khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu penuh harap. Bukan penakut, khauf itu bukan penakut, tapi takut, khawatir, gitu. Kalau dia sholat, takut sholatnya nggak diterima sama Allah, ya kan? Sehari 17 rakaat, dia udah 10 tahun tobat, takut tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Makanya dia pelajari, kalau mau sholat sempurna seperti apa, awali dari toharo, ya, suci mensucikan. Tes dulu, ini air suci mensucikan apa enggak, bagaimana caranya berwudu, bagaimana menjadi imam. Jadi nggak sembarangan. Nah, imam itu atau apapun semuanya kita harus tahu ada aturan-aturan mainnya, gitu. Jadi nggak sembarangan agama ini, termasuk baca Quran, ya. Kita juga harus tahu makharijul huruf, cara-cara keluar huruf, sejauh mana dapat toleransi. Kenapa? Karena logat lidah kita dengan lidah Arab beda, lidahnya orang Jawa dengan orang Padang beda, gitu. Jadi semua agama itu indah. Begitu kita pelajari, kita tahu dasarnya, tahu ilmunya, insya Allah. Dan yang terpenting jangan lupa, agama itu ibaratnya adalah akuarium.
Ya, kita ini diri kita ini seperti akuarium nih, belajar agama nih. Kenapa? Akuarium itu kan bisa terbuat dari apapun, dari aluminium, ya, mungkin dari ukiran-ukiran kayu, dari kaca yang macam-macam bisa dibuat. Tetapi seindah-indahnya akuarium tidak akan indah kalau tidak ada ikan, tidak ada ikannya. Manusia, walaupun dia berilmu, ya, ilmunya banyak, amalnya kelihatan di masyarakat, tapi kalau akhlaknya tidak indah, yaitu seperti itu. Maka Nabi punya misi awal, misi dasarnya adalah innama bu'istu liutamima makrimal akhlak. Gitu. Jadi Rasul itu memang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Karena begitu. Manusia punya ilmu dikit jadi sombong. Bukan orang kaya doang yang bisa sombong. Orang banyak duit bisa sombong. Sama, orang punya banyak ilmu juga bisa sombong. Orang punya kekuasaan bisa sombong. Segala sesuatu yang sifatnya dilebihkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, baik wajah, ketampanan, kecantikan, baik harta, kekayaan, atau tahta, kedudukan, nama baik di masyarakat, nama besar, itu berpotensi kita untuk menjadi tinggi hati. Nah, disitulah di dalam majelis ilmu kita akan saling menasihati dengan saudara-saudara yang lain, dengan para guru. Gitu. Jadi kalau kita sekarang usianya sudah 40, ya udah nggak usah macam-macam. Kenapa nggak usah macam-macam? 40 tahun. Kalau umur kita sampai 60 tahun, berarti nggak sampai 20 tahun lagi. 20 tahun sebentar. Orang kemarin baru Idul Adha, kemarin Idul Adha lagi. Perasaan belum lama kita Muharram, kemarin sudah Muharram lagi. Ya kan? Tahun kemarin belum lama Maulid, bentar lagi mau Maulid lagi. Sama itu begitu. Tahu-tahu sudah tua. Gitu. Jadi ya semua kembali kepada diri kita, ibdah di nafsi. Maka dalam sholat kita dianjurkan senantiasa tolong pegang dua sifat ini. Kalau kita pengen selamat, kata guru-guru saya, kata ulama-ulama kita, seseorang kalau pengen selamat pegang dua hal. Yang pertama sifat khauf, ya, ada rasa takut, rasa khawatir kalau dirinya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diakui keimanannya. Yang kedua sifat roja, orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang boleh nggak mengaku beriman? Boleh, ya kan? Semua orang boleh nggak mengaku menjadi Islam? Boleh. Tapi pengakuan itu kan harus ada legitimasi, harus ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ulama-ulama kita itu dulu dia memperhatikan masalah-masalah batin, masalah-masalah hati. Maka dalam ilmu agama itu akan banyak tuh contohnya tuh, ada ilmu ushul fikih, ya, ada ilmu macam, ada ilmu faraid, ya, tentang waris mewaris, ya, arya pinjam meminjam, gitu. Nah, termasuk ada ilmu-ilmu batin. Ilmu-ilmu batin bukan kebatinan, tapi ilmu-ilmu yang membuat diri kita menjadi hadir, ya, menjadi lebih lembut, gitu. Jadi kalau nanti kita belajarnya cuma syariat aja, ya, sebenarnya bid'ah nggak sesuai, lah ini akhirnya jadi berantem, ya. Jadi tinggalkan orang kalau sudah mulai perang ayat banding hadis. Agama bukan buat dibuat debat-debat begitu. Agama itu untuk dijalani, gitu. Kalau seseorang sudah melakukan suatu amalia, dia punya dasarnya, ya sudah, biarkan, gak usah dihiraukan, karena dia sudah punya dasarnya, sudah punya dalilnya, sudah punya pegangannya. Kalau yang ini mau kunut, yang itu gak mau kunut, biarkan, gitu, daripada nggak sholat. Nah, jadi kembali lagi, sifat manusia dikatakan akan sempurna, ya, kalau dia memiliki dua hal, yaitu sifat khauf dan sifat raja. Maka kita sama-sama senantiasa berharap nih kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat tinggi hati, merasa paling benar, paling soleh, paling pintar.
itu bahaya. Itu termasuk teman-teman nih para jamaah, kalau mau jadi imam gitu kan, banyakin istighfar, minta sama Allah ridhonya. Mudah-mudahan sholat yang kita imami, yang kita pimpin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa-apa kita imamin orang, kasihan jamaah berharap gitu. Jadi kalau kita mau menghadap Allah dengan hati yang tidak ikhlas, tidak tawadu, nanti tidak dipandang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hanya memandang orang-orang yang tawadu seperti itu. Nah, jadi diperhatikan ya cara-cara berwudunya, diperhatikan tata cara sholatnya dan semuanya. Gitu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini walaupun sedikit kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Setidaknya membuka giroh kita untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia. Karena kuntum khairu ummah, kamu adalah umat terbaik. Coba Allah sudah mengatakan begitu, kuntum khairu ummah, kalian yang diciptakan di adalah umat ciptaan terbaik yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi salah satu umat yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa berada di jalan yang benar, selalu mengajak yang baik-baik, yang menenteramkan, yang bikin adem. Itu salah satu cirinya. Gitu. Jadi dia sudah mulai menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau memang kita sudah sholat, maka pastikan diri kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum